Oke, kita langsung aja nih masuk ke topik yang lumayan bikin deg-degan ya. Negosiasi klaim asuransi rumah. Iya, ini situasi yang nggak ada yang mau ngalamin, tapi penting banget buat siap-siap. Betul. Kita udah kumpulin beberapa sumber nih, dan tujuannya kita mau bedah bareng, cari strategi paling oke, supaya Anda bisa dapat penyelesaian yang adil gitu. Sip, kita mulai dari persiapan sebelum kejadian sampai nanti pas berhadapan langsung sama pihak asuransi. Siap. Nah, yang pertama banget nih, dari semua sumber kayaknya sepakat. Kenali polis Anda. Tapi bener-bener kenali ya sebelum ada apa-apa. Itu krusial banget. Seringkali orang baru baca polis pas sudah kejadian kan. Nah itu telat. Iya. Terus ada istilah nih, actual cash value sama replacement cost. Bedanya apa sih secara simpelnya? Gampangnya gini, actual cash value itu nilai barang Anda sekarang udah dikurangi umur pakainya. Jadi nilai bekasnya lah. Oke. Kalau replacement cost, itu biaya buat beli barang baru yang sejenis dan setara kualitasnya. Nggak ngitungin depresiasi, jelas beda banget kan jumlahnya nanti. Jauh ya bedanya. Makanya harus cek polis kita itu cover yang mana. Terus simpen polis sama inventaris barang di tempat aman ya, jangan di rumah. Iya dong. Logikanya gitu. Simpan di cloud atau titip ke saudara. Inventaris juga, kalau bisa ada foto atau videonya. Itu penting banget nanti. Oke, jadi persiapan polis dan inventaris beres. Terus, begitu kejadian, amit-amit nih, langkah pertama apa? Cepat lapor. Jangan ditunda. Semakin cepat semakin baik. Terus langsung dokumentasi. Ini senjata utama Anda pokoknya. Dokumentasi itu maksudnya foto-foto kerusakan gitu? Foto, video dari banyak sudut. Terus bikin daftar rinci barang apa aja yang rusak atau hilang. Sedetil mungkin. Barang yang rusak jangan dibuang dulu sebelum adjuster datang periksa. Oh, jadi disimpan dulu ya barang rusaknya. Oke. Terus ada standar jenis dan kualitas serupa. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini penting. Misalnya genteng Anda rusak. Kalau dipolis pakainya genteng keramik merek A, kualitas premium, asuransi wajib ganti pakai itu lagi, atau yang setara. Nggak bisa mereka ganti pakai kualitas di bawahnya buat ngirit. Jadi kita harus tahu persis spek barang kita sebelumnya ya? Idealnya begitu. Makanya inventaris tapi penting. Atau minimal Anda tahulah standarnya. Sip. Lalu muncul nih yang namanya adjuster, perwakilan asuransi kan ya? Betul. Perlu diingat, mereka itu kerja untuk perusahaan asuransi. Tugasnya ya menilai klaim sesuai polis, tapi juga efisien buat perusahaannya. Jadi kita harus gimana sama mereka? Kooperatif tapi waspada gitu. Tepat. Kooperatif kasih data, tapi juga tegas kalau soal hak Anda berdasarkan bukti dan polis. Pahami posisi mereka biar nggak salah ekspektasi. Oke. Nah, ini masuk ke bagian alot biasanya. Angka. Perkiraan biaya perbaikan. Sumber bilang, jangan cuma terima angka dari adjuster atau kontraktor rekomendasi mereka. Bener banget. Wajib hukumnya cari penawaran independen. Minimal 1, bagusnya sih 2 atau 3, dari kontraktor yang Anda percaya. Kenapa tuh? Biar ada pembanding aja. Iya, 1 buat pembanding harga, 2 buat memastikan lingkup kerjanya benar. Kadang penawaran dari pihak asuransi ada yang terlewat gitu. Dengan penawaran independen, posisi tawar Anda jadi kuat. Masuk akal. Terus, ini menarik nih, soal klaim barang-barang pribadi. Isi rumah gitu. Katanya buat daftar semua barang, sekecil apapun. Iya, jangan anggap remeh barang kecil. Kalau jumlahnya banyak kan lumayan juga. Terus yang penting lagi, negosiasikan depresiasinya. Depresiasi kan penyusutan nilai ya. Itu bisa dinego. Bukannya ada standar umurnya? Nah, itu dia. Asuransi mungkin punya tabel standar umur barang. Tapi kalau Anda bisa buktikan, misalnya sofa Anda dirawat baik banget, jadi mestinya umurnya lebih panjang dari standar, Anda bisa argumen minta potongan depresiasinya lebih kecil. Oh, kayak contoh cat mobil itu ya? Kalau dirawat kan beda. Jadi kita bisa bilang, barang saya ini kondisinya masih bagus loh, depresiasinya jangan gede-gede dong. Gitu. Persis. Perlu usaha sih, kumpulin bukti perawatan kalau ada, tapi hasilnya bisa lumayan nambah nilai klaim. Oke, good point. Terus jangan lupakan additional living expenses atau ILE ya. Itu kalau kita harus ngungsi sementara. Betul. Kalau rumah nggak layak huni selama perbaikan, biaya sewa tempat tinggal sementara, makan di luar kalau dapur rusak, transportasi ekstra itu bisa diklaim. Catat semua pengeluarannya, simpan buktinya.
Penting nih buat yang kerusakannya parah. Satu lagi soal milih kontraktor. Kita bebas milih kan? Bebas, itu hak Anda. Asuransi boleh aja kasih rekomendasi rekanan mereka, tapi Anda nggak wajib pakai. Pilih aja kontraktor yang Anda percaya kualitas kerjanya. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih, kita sebagai pemilik rumah itu sebenarnya punya kekuatan ya dalam proses ini. Nggak pasrah aja gitu. Banget. Kuncinya di persiapan, dokumentasi yang super detail, proaktif cari info pembanding, dan berani negosiasi pakai data. Jangan takut. Kalau mentok nih negosiasinya, masih ada jalan lain. Masih, bisa eskalasi ke supervisor si adjuster. Kalau masih nggak mempan, bisa lapor ke badan regulator asuransi. Mengetahui ada opsi ini aja udah bisa jadi daya tawar. Oke, jadi rangkumannya nih ya. Pahami polis luar dalam, dokumentasi kayak detektif, cari penawaran sendiri, nego depresiasi barang, klaim biaya hidup tambahan kalau perlu, dan ingat hak pilih kontraktor. Gitu ya? Tepat sekali, pengetahuan ini benar-benar jadi semacam perisai lah buat Anda di situasi yang pasti stres banget itu. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Proses klaim ini kan sering kayak tarik ulur ya, fokus ke angkanya, tapi mungkin ada baiknya juga kita tetap jaga profesionalisme ya. Maksudnya gimana tuh? Ya, walaupun lagi debat soal angka, sikap kita tetap profesional. Beda sama transaksi yang cuma sekali selesai kan? Hubungan sama asuransi bisa jadi jangka panjang. Gimana kita menyimbangkan antara ngotot memperjualkan hak sama tetap jaga hubungan baik? Mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga ya. Sesuatu buat dipikirin aja sih.